Halo adik-adik semua, hari ini kita berkumpul kembali, kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mulai, yuk kita mari sama-sama dengan hati yang penuh syukur, kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ho ho, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan hari ini kembali untuk sholat minggu, di mana kami akan memuji nama-Mu, menyembah, dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bersertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau adik-adik sudah mendengarkan cerita dari minggu-minggu lalu, kita belajar tentang Paulus. Paulus itu dia menggunakan segenap tubuhnya, segenap apa yang dia punya untuk Tuhan. Tangannya dipakai untuk Tuhan, mulutnya memuji nama Tuhan, walaupun lagi susah, lagi sedih, tetap memuji nama Tuhan. Dan kakinya, Paulus pergi kemana-mana, berjalan kemana-mana. Untuk apa? Untuk mencari jiwa, untuk supaya memberitakan bahwa kabar baik Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib itu bisa untuk kita semua. Nah, mari kita sama-sama nyanyikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa,
upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, sekarang waktunya kita sama-sama memberikan apa yang sudah Tuhan kasih pada kita sedikit untuk kita berikan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Nah, setelah itu kita akan juga sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga harus siapkan hati kita untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mari kita sama-sama mengumpulkan persembahan kita, disiapkan, dan kita akan memberikan apa yang sedikit dari yang kita punya untuk Tuhan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, kiranya Engkau boleh berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami, tuntun kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh tumbuh dalam hati kami, dan kami semakin lama boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi adik-adik, Kak Roni hari ini mau bercerita tentang perjalanan Paulus ke kota Roma. Nah adik-adik, di kota Kaisarea ini, Paulus sudah dipenjara selama 2 tahun. Dan selama itu, dia ini sebenarnya tidak terbukti bersalah. Tapi dia terus dipenjara. Akhirnya, Paulus minta untuk diadili di kota Roma, karena ia adalah warga negara Romawi. Nah adik-adik, ini adalah perwira Julius. Dia yang akan membawa Paulus dan para tahanan lain ke Romawi. Dia akan naik kapal bersama Paulus dan yang lain. Nah adik-adik, perjalanan mereka sangat panjang. Mereka harus berhenti di banyak tempat sebelum sampai ke kota Roma. Kemudian mereka sampai di Pulau Kreta. Di sana musim dingin mulai datang. Paulus memberi peringatan kepada mereka kalau sebaiknya mereka tunggu di situ sampai musim dingin selesai. Mereka akan menghadapi bahaya kalau mereka nekat akan berangkat. Tapi perwira Julius lebih percaya pada kapten kapal dan mereka tetap berangkat ke Roma. Tak lama sesudah kapal mulai berlayar, angin sepoi-sepoi
tiba-tiba berubah menjadi angin badai yang kencang, membawa kapal mereka ke tengah laut. Kapten kapal sudah tidak bisa lagi menguasai kapal. Kapal terombang-ambing di laut tanpa kemudi. Selama berhari-hari, kapal terus terombang-ambing di laut, di tengah ganasnya lautan dan gelapnya badai. Tidak ada matahari dan tidak ada bintang, karena langit gelap oleh badai. Kelelahan dan kelaparan, para penumpang putus asa dan mereka semua mengira, wah, kami akan mati. Kecuali Paulus. Paulus kemudian berdiri di hadapan mereka dan berkata, kalian seharusnya mendengarkan saya dan tidak meninggalkan pulau Kreta. Tapi jangan takut. Malaikat Tuhan datang kepada saya tadi malam. Dia berkata, Paulus, jangan takut. Biarpun kapalmu akan hancur, semua penumpang akan selamat. Karena Tuhan akan menyelamatkan kamu semua. Akhirnya, setelah 14 hari terombang-ambing dalam badai, kapal mulai mendekati daratan. Jangkar mulai diturunkan. Beberapa penumpang kapal ingin segera meninggalkan kapal. Mereka mulai menurunkan kapal sekoci. Paulus melihat hal itu dan langsung bilang ke perwira Julius, Tuan, kita harus terus bersama kalau mau selamat. Lalu perwira Julius memotong tali kapal sekoci agar tidak ada yang meninggalkan kapal. Keesokan harinya, Paulus menyuruh semua penumpang untuk makan, agar punya tenaga supaya selamat. Para penumpang tidak mau makan karena mereka masih takut. Mereka pikir mereka tidak akan bisa selamat. Paulus makan dan mengucap syukur di hadapan semua orang. Kemudian semua ikut makan dan semua punya tenaga lagi. Tak lama kemudian, kapal menabrak pasir. Kapalnya kandas. Kapal mulai hancur terkena ombak dan angin. Dan perlahan-lahan kapal mulai tenggelam. Para prajurit kemudian ingin membunuh semua tahanan agar mereka tidak melarikan diri. Tapi perwira Julius mencegah mereka. Kemudian Julius menyuruh semua orang untuk berenang atau berpegang pada kayu-kayu yang ada di lautan. Dan akhirnya mereka semua selamat sampai di Pulau Malta. Penduduk Malta menerima mereka dengan baik. Lalu penduduk Malta membuat api unggun yang besar supaya mereka bisa menghangatkan diri. Paulus ikut membantu mencari kayu bakar untuk api unggun itu. Paulus lalu melemparkan kayu yang dibawanya ke dalam api. Ternyata di antara kayu-kayu itu ada ular beracun. Lalu ular itu langsung menggigit tangan Paulus. Ular itu sangat beracun. Biasanya orang kalau digigit ular ini langsung mati. Orang-orang melihat kejadian ini dan berkata, wah, Paulus itu pasti dihukum oleh dewa-dewa. Karena baru selamat dari kapal yang kena badai, sekarang langsung digigit ular. Dia pasti penjahat besar dan dihukum oleh dewa-dewa. Tapi kemudian Paulus berdiri dan mengangkat tangannya, lalu melempar ular itu ke dalam api. Ternyata Paulus tidak mati. Para penduduk mulai heran. Mereka berpikir kalau Paulus itu adalah
dewa-dewa. Gubernur di Pulau Malta adalah Publius. Dia adalah seorang yang baik hati dan ramah. Dia mengajak Paulus untuk tinggal di rumahnya. Di rumah Publius, ternyata ayahnya sudah lama sakit parah. Paulus lalu masuk ke kamarnya dan berdoa. Kemudian Paulus memegang tangannya, lalu penyakitnya langsung sembuh. Berita ini cepat tersebar. Orang-orang lalu membawa banyak orang sakit untuk disembuhkan oleh Paulus. Paulus tinggal di Malta selama 3 bulan. Dan akhirnya dia kembali melanjutkan perjalanan ke kota Roma. Nah adik-adik, kalian lihat, walaupun menghadapi keadaan yang sulit dan berbahaya, Paulus tetap setia pada Tuhan, malah masih mau menolong orang lain. Maka Tuhan menyertai dan memberkati Paulus. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus selalu setia pada Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita, dan memenuhi setiap kebutuhan kita. Sekarang, waktunya kita ayat hafalan. Ayo, buka Alkitabnya. Buka dari Mazmur 46, ayat 2 sampai 3a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut. Nah adik-adik, sebelum kita pulang, yuk kita mari sama-sama memuji Tuhan lagu yang tadi sudah kita pujikan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sama-sama sudah sekolah minggu. Engkau sudah berikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini boleh tumbuh dalam hati kami. Dan kiranya Engkau boleh sertai kami, berkati kami selama seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini sekolah minggu kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.